Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailantika dari kelas 11 TKP 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pengolah desain grafis, yaitu Adobe Illustrator. Nah, jadi Adobe Illustrator itu digunakan untuk membuat berbagai macam karya seni, gambar, ilustrasi. Nah, aplikasi ini juga biasanya digunakan untuk membuat berbagai gambar digital ataupun cetak, seperti logo, iklan billboard, diagram, ilustrasi gambar kartun, desain kaos, desain kemasan makanan, dan masih banyak lagi. Aplikasi Adobe Illustrator juga memiliki kelebihan, diantaranya yaitu memiliki kualitas gambar yang tajam, dapat menangani file berukuran besar, cocok untuk menggambar ilustrasi dan kartun, didukung dengan filter dan plugin yang menarik, dapat digunakan untuk mendesain logo, memiliki tampilan yang user-friendly sehingga mudah untuk digunakan, dapat digunakan untuk membuat konten publishing, mampu menghasilkan warna yang smooth, didukung dengan fitur ekspor ke format vektor, serta adanya fitur layer. Nah, di balik kelebihan itu, Adobe Illustrator juga memiliki kekurangan, yaitu diantaranya adalah gambar yang dihasilkan tidak terlihat realistis, susahnya untuk mengedit dan memberi efek pada foto, proses aplikasinya lumayan berat, dan handling dan shortcut-nya terlalu kaku. Jadi langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi Adobe Illustrator. Jadi kita buka terlebih dahulu aplikasi Adobe Illustrator. Nah, setelah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini belum ada lembar kerja atau artboard, maka kita klik file di atas sini, klik new untuk membuat lembar kerja baru. Sini kita beri nama klik OK. Nah, maka akan muncul lembar kerja atau artboard. Di sini kita bisa membuat desain di lembar kertas putih. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari bagian yang paling atas, yaitu ada My Menu. My Menu itu berisi File, Edit, Object, Type, Select, Effect, View, Windows, Help. Nah, di bawah My Menu ini ada Control Panel. Control Panel itu berisi Stroke, berisi Opacity, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelah kiri ada toolbox atau panel tools. Di sini merupakan elemen-elemen yang digunakan untuk memudahkan kita membuat desain. Di sebelah sini juga ada panel docking area. Nah, panel docking area ini digunakan untuk panel docking area atau panel tambahan yang bisa diaktifkan atau nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Ini merupakan alat bantu untuk memudahkan kita. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari toolbox di sini. Nah, yang pertama itu ada selection tool, yaitu untuk menyeleksi objek. Kemudian yang selanjutnya ada direct selection tool. Nah, pada dasarnya tool ini mempunyai kegunaan yang hampir sama dengan selection tool. Namun, direct selection tool memiliki fungsi yang lebih spesifik, seperti menyeleksi objek dan dapat menggeser sudut poin yang ada pada objek. Ini merupakan direct selection tool. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada magic wand tool, yang berfungsi untuk memilih atau menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, dan gradien yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lasso tool. Lasso tool ini berfungsi untuk menyeleksi bagian objek. Hampir sama dengan magic wand tool, namun yang membedakannya adalah tool ini dapat menyeleksi secara bebas, seperti membuat garis seleksi dengan mengarahkan kursor. Kemudian yang selanjutnya ada pen tool. Nah, pen tool ini memiliki fungsi untuk membuat objek dengan menggabungkan garis-garis yang terdiri dari titik-titik poin. Nah, kita dapat membentuk objek dengan tool ini. Selain itu juga pada penggunaannya, garis-garis tersebut dapat dihubungkan ke titik awal sehingga membentuk objek atau dibiarkan terbuka. Pen tool ini untuk membuat garis atau node. Nah, maka akan muncul garis seperti ini. Nah, di pen tool ini juga terdapat add anchor point tool yang berfungsi untuk menambahkan titik-titik poin pada pembuatan objek.
Nah, selanjutnya juga ada delete anchor point tool yang berfungsi untuk menghapus titik-titik poin pada pembuatan objek. Jadi ini itu untuk menghapus titik-titik yang tadi kita buat menggunakan add anchor point tool. Kemudian ada anchor point tool yang berfungsi untuk mengubah titik poin yang awalnya berupa garis lurus. Yang selanjutnya yaitu ada type tool. Nah, type tool ini berfungsi untuk membuat objek tulisan, teks atau huruf. Kita dapat membuat berbagai macam tulisan, mulai panjang hingga dengan tulisan pendek seperti judul atau nama brand. Kita bisa klik teks di sini. Misalkan ini. Kita bisa perbesar atau perkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa ganti tampilan ini. Misalkan kita mau buat teks 3D. Nah, kita gunakan selection tool untuk menyeleksi teks ini. Kemudian klik efek di main menu paling atas. Nah, klik bagian 3D, klik extrude atau bevel. Nah, ini merupakan tampilannya. Klik OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi warna putih supaya lebih kelihatan. Klik dulu. Nah, maka akan jadi seperti ini. Teks 3D. Kemudian yang selanjutnya di bagian teks ini ada yang namanya area type tool. Fungsinya yaitu untuk membuat tulisan di dalam area objek. Pada penggunaan kamu tinggal mengarahkan tool ini pada garis dari objek yang akan diisi dengan tulisan. Nantinya secara otomatis kita dapat menulis dalam objek tersebut. Kemudian di sini juga ada type on a pad tool yang berfungsi untuk membuat tulisan di bagian luar objek. Yang selanjutnya ada vertical type tool. Ini berfungsi untuk membuat format tulisan dengan bentuk urutan ke bawah. Format tulisan ini sama berlakunya dengan vertical area type tool dan vertical type on pad tool. Nah, kemudian ada touch type tool. Ini berfungsi untuk menyeleksi satu huruf yang ada pada tulisan. Nantinya dengan tool ini dapat melakukan berbagai tindakan pada huruf yang telah diseleksi, misalnya merubah ukuran atau posisi. Nah, tools yang selanjutnya yaitu ada line segment tool. Line segment tool ini berfungsi untuk membuat objek berupa garis. Pada penggunaannya, kita tinggal klik dan tarik searah dengan kursor. Nah, di sini juga ada Arc Tool, Spiral Tool, Rectangular Grid Tool, dan Polar Grid Tool. Kita bisa gunakan ini untuk memudahkan kita membuat desain. Misalkan Spiral Tool, ini untuk membuat bentuk spiral. Kita bisa sesuaikan ukurannya dengan kebutuhan. Kita ganti warna hitam agar menjadi lebih terlihat. Kemudian ada Polar Grid Tool. Kemudian yang selanjutnya ada Rectangle Tool. Nah, Rectangle Tool ini mempunyai fungsi untuk membuat objek berupa persegi 4. Selain itu, kita juga dapat membuat bentuk lain dengan tool yang berbeda, seperti Ellipse Tool untuk membuat objek lingkaran atau oval, dan Polygon Tool untuk membuat objek dengan berbagai segi atau sudut. Ini untuk membuat persegi panjang ataupun persegi. Tinggal kita sesuaikan
seberapa besarnya. Kemudian ellipse tool untuk membuat lingkaran atau oval. Juga ada polygon tool yang bisa kita sesuaikan sisinya. Nah, kita klik 2 kali pada objek polygon tool ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa ubah sisinya misalkan menjadi 10. Klik OK. Nah, maka akan berubah sisinya yang tadinya 6 menjadi 10. Kemudian yang selanjutnya ada flare tool. Nah, flare tool ini salah satu tools yang cukup unik karena flare tool ini berfungsi untuk membuat efek atau pantulan cahaya. Nah, ini merupakan flare tool. Kita perkecil ukurannya. Kemudian yang selanjutnya ada paintbrush tool. Ini merupakan paintbrush tool. Nah, ini berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk efek dari kuas. Nah, dengan menggunakan tool ini, kita dapat membuat berbagai macam bentuk objek sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ganti misalkan warna hijau. Nah, ini adalah fungsi dari paintbrush tool. Kemudian ada rotate tool yang berfungsi untuk memutar posisi objek sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan objek ini kita klik di sini. Nah, kita geser. Berbeda apabila kita memutar objek ini menggunakan selection tool. Selanjutnya yaitu ada weight tool. Weight tool ini memiliki fungsi yang cukup unik, yaitu dapat membuat garis dari objek menjadi lebih lebar atau menjadi lebih kecil. Misalkan kita buat objek elips. Nah, kita bisa ini juga ada wrap tool, twirl tool, packer tool, blow tool, scalp tool, dan masih banyak lagi. Kita gunakan wrinkle tool.
Kemudian di sini ada eyedropper tool. Nah, eyedropper tool ini berfungsi untuk mengambil properti warna, stroke, ukuran font. Kita bisa mengambil sampel warna dari objek lain untuk digunakan di objek yang kita buat. Misalkan kita buat di sini. Nah, misalkan kita mau ambil sampel warna dari objek ini. Nah, maka warnanya akan mengikuti sesuai dengan sampel warna yang kita ambil. Kemudian di sini ada hand tool. Hand tool ini sebenarnya nggak terlalu penting karena fungsinya adalah untuk menggeser artboard atau lembar kerja. Misalkan kita bisa geser ke sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita taruh di tengah aja. Kemudian ada zoom tool. Zoom tool ini berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan pandangan kita terhadap artboard. Kita klik untuk zoom, klik kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik zoom out untuk memperkecil arah pandangan kita ke lembar kerja. Kemudian di sini ada blend tool. Nah, blend tool ini untuk membuat suatu objek atau warna menjadi sama satu dengan yang lainnya. Misalkan kita bikin elips poligon. Poligon di sini kita buat 2 Ctrl V. Kemudian klik 2 kali pada blend tool. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita bisa ganti dari smooth color menjadi special step atau specified distance. Kita pilih yang specified distance. Nah, di sini ada sisinya mau berapa, kita pakai misalkan 12. Kita klik OK. Nah, maka akan menjadi beruntutan seperti ini. Nah, di sini juga ada gradient tool. Gradient tool ini berfungsi untuk gradasi warna. Nah, di bagian panel docking area ini juga ada berbagai macam tools, yaitu diantaranya ada color guide. Nah, ini kita bisa pilih warna di sini. Bisa juga di atas sini. Nah, ini brushes, jadi kita bisa pilih menggunakan ini. Nah, maka akan berubah dari yang tadinya garis biasa akan jadi bertekstur. Sini juga ada simbol, kita bisa klik di sini. Ini merupakan objek yang sudah jadi. Ini bercakan. Gradient kita
gradasi, ada transparansi, kan ada layer. Di sini kita bisa tambahkan layer di bawah, create new layer. Nah, maka akan muncul layer baru. Jadi itu merupakan sedikit penjelasan mengenai aplikasi Adobe Illustrator. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin belajar Adobe Illustrator. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.